Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semua sehat-sehat selalu ya dan selalu bersemangat belajarnya secara daring. Pada hari ini jumpa lagi dengan Pak Yulianto dengan materi mata pelajaran aplikasi komputer ya. Kita akan belajar komputer akuntansi dengan menggunakan software Maya Accounting. Materi pada kali ini kita akan mengimpor data dari data Microsoft Excel ke aplikasi komputer. Untuk itu kita mulai saja. Mari kita lihat ya bagaimana cara impor datanya. Pertama kali kita buka Microsoft Excel ya. Lalu kita buka filenya akun impor ya. Akun impor PT Amanda Collection ya. Jadi studi kasus yang akan kita gunakan pada hari ini itu menggunakan studi kasus PT Amanda Collection ya. Nah, ini sudah Bapak buatkan akunnya dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini susunannya. Ya, susunannya account number ya, account name, header, balance, account type ya. Susunan Microsoft Excel ini nanti akan kita bahas di video yang berikutnya ya. Di hari ini kita akan mengimpor data saja dulu ya. Nah, setelah kita buka filenya Microsoft Excel-nya, kemudian kita klik file, lalu save as ya. Save as, kita simpan dalam bentuk txt ya. Jadi save as tab-nya kita rubah ya menjadi text tab delimited ya. Text tab delimited. Ya, lalu nama file ini boleh dirubah, boleh juga tidak ya. Kita rubah aja ya. Namanya PT Amanda Collection ya, Collection Indonesia ya. Ini kita simpan di my dokumen aja ya. Lalu kita klik save ya. Lalu kita klik OK, kita klik yes ya. Nah, berikutnya kita close Microsoft Excel-nya. Kenapa harus di close? Karena kalau tidak di close nanti file yang akan kita impor tidak akan bisa diimpor ya. Ada beberapa siswa yang beberapa kali lupa mengclose Microsoft Excel-nya ya. Begitu dia mengimpor mengalami kegagalan. Kenapa? Karena Microsoft Excel-nya belum di close ya. Terus kita close dulu dan pilih don't save ya. Nah, setelah itu kita akan buka aplikasi Mayopnya ya. Buka aplikasi Mayopnya ya, buka aplikasi Mayop. Nah, setelah terbuka, nah inilah tampilannya ya. Kita juga udah bahas di video-video sebelumnya untuk beberapa menu ini ya. Dan untuk membuka ya itu open ya. Kalau ini karena kita mau membuat data baru, berarti kita mengcreate ya. Kita klik create ya. Ya, mengklik create ya. Lalu next ya. Next lalu kita isi sini company name-nya PT Amanda Collection ya. Collection Indonesia ya. Alamatnya di sini adalah Jalan Nusantara Raya. Jalan Nusantara Raya nomor 5 ya. Jakarta ya. Nomor teleponnya ya itu 021 7300 dan 06 ya. Nomor faxnya 021 7300 905. Jadi usahakan untuk pengisian data perusahaan ini harus lengkap ya. Kalau udah lengkap
semua, baru kita klik next ya. Nah, ini current financial year ini di PT Amanda Collection adalah 2018 ya. Dan bulan tutup buku itu bulan Desember, dan conversion month itu bulan transaksi ya, bulan transaksinya bulan Desember. Dan periode akuntansinya ini adalah 12 ya, 12 periode. Lalu kita klik next ya. Udah betul ya, ini keterangannya di jendela, nah ya, di jendelanya ya, keterangannya seperti ini. Sudah, kita next ya. Nah, ini juga ada beberapa pilihan. Karena kita mau mengimpor, maka kita pilih yang nomor 2 ya, I would like to import ya. Kalau yang pertama itu ini menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh Mayop ya. Sedangkan yang kedua kita akan mengimpor ya. Sedangkan yang ketiga kita membuat akun sendiri secara manual ya. Jadi pilihannya yang ketiga. Ya maaf, yang kedua. Kita klik ya. I would like to import ya. Next ya. Lalu kita simpan filenya, boleh juga. Ini simpan filenya, ini kita simpan di My Document aja ya, kita simpan di My Document aja. Lalu kita klik ini Indonesia ya, Indonesia ya. Ini kita save, lalu kita next ya. Dan muncul jendela, kita pilih Command Center ya. Sudah ke menu aplikasi komputer. Berikutnya adalah langkah mengimpor ya. Langkah mengimpor itu kita klik dengan cara mengklik file ya, lalu impor data ya. Impor data account information ya. Nah, ini muncul lagi kotak dialog. Yang kita rubah, ini yang pertama tidak usah dirubah, yang kedua nggak usah dirubah. Yang dirubah adalah yang paling bawah ya, kita rubah menjadi update setting record ya. Lalu kita klik continue ya. Setelah mengklik continue, kita cari file yang tadi kita rubah tadi ya, yang bentuknya dalam bentuk txt ya. Ini dia ya, text step delimited tadi nih ya. Bentuknya apa, PT Amanda Collection Indonesia. Ini n-nya kurang satu ya. Iya, apa-apa, jadi kita klik aja 2 kali ya. Nah, muncul jendela ya, kita klik merge all ya, merge all, lalu kita klik impor. Nah, itu ya cara mengimpor. Nah, ini dia berarti 69 akun sudah terimpor semua ya, tanpa adanya kesalahan. Tapi sini ada peringatan, ada satu record ya, ada satu item yang disertai dengan peringatan ya. Nanti kita bisa lihat ya, apa sih yang peringatan itu, nanti kita bisa perbaiki atau kita edit di dalam aplikasi Mayop ya. Kita oke. Dan tentunya kita bisa melihat hasil impornya yang tadi itu melalui akun ya, lalu akun list. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk data impor ya, yang sudah kita impor melalui Excel tadi ya. Ya, sukses ya. Nah, sekarang kita menginput atau mengedit akun ya, perkiraan ya. Nah, di sini ada tanda link count ya. Link count ini sebenarnya tidak bisa dihapus, hanya bisa dirubah ya. Makanya yang link count ini biasanya terkait dengan akun-akun yang sinkron dengan aplikasi Mayop ya, seperti itu. Seperti ini misalkan ini harus kita rubah ya, yang ada linknya ini ya, ada tanda centangnya harus kita rubah ya, dengan data yang sama ya, dengan tipe yang sama seperti Bank BNI, PT Cash ya, seperti itu. Untuk merubah ini kita rubah yang undeposit fund dulu ya. Undeposit fund itu adalah Bank BNI ya. Supaya bisa dirubah, kita hapus dulu yang rekening Bank DKI, Bank BNI. Kita hapus dulu ya.
Nah, berikutnya ini kita rubah. Undeposit fund kita rubah ya. Kodenya 1100. Namanya Bank BNI ya. Lalu kita klik OK ya. Supaya lebih mudahnya sepertinya gini nih, kita harus klik asetnya ya. Ini all ya, ke all tuh semuanya kelihatan semua supaya bisa membedakan antara aset, liability, equity, income dan lain sebagainya. Kita klik aja per bagian ya, per bagian ini aset ya, aset. Ini adalah benar ya, udah kita rubah udah ya. Lalu berikutnya yang kita rubah lagi adalah petty cash ya. Petty cash kita rubah lagi ya. Ini kita hapus dulu petty cash. Nah, yang kita rubah adalah check account ya. Ini petty cash nomornya 1110 ya. Namanya petty cash. Cash ya. Nah, udah betul ya, udah bisa ya. Terus satu lagi account receivable ya atau piutang dagang ya. Account receivable kita klik lagi arah panahnya, lalu kita klik delete account ya. Kita rubah yang trade debtor ya, karena trade debtor ini linknya adalah link account receivable atau piutang dagang ya. 1130 namanya account ya receivable ya. Ya. Nah, berikutnya ini yang tidak ada, ini yang ada di soal studi kasus. Kita hapus saja nih ya. Hapus. Kan tidak digunakan ya, aku tidak digunakan. Hapus ya. Nah, seperti itu. Ini supaya muncul di bawah aset, langsung di bawah aset ya, ini kita ganti aja nomornya ya. Berarti 0010 gitu aja ya. Nah, langsung urut ya. Gitu. Kita cocokkan dulu electronic clearing account, Bank BNI, petty cash, marketable securities, receivable, order receivable, merchandise inventory, office supplies, ya, value added tax in, prepaid income tax, ya, artikel 22 ya, 23, 25, prepaid insurance, lalu fixed asset, building, vehicle, equipment, accumulation, depreciation. Oke, udah cocok ya. Nah, berikutnya kalau sudah kita ke liability ya. Liability juga sama nih ya. Ini account payable menggantikan trade creditor ya. Jadi kita hapus dulu nih account payable-nya ya. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita ganti menjadi nomornya 1100 ya. Namanya account payable ya. Account payable ya. Lalu juga payroll accrualnya kita ganti dengan ini yang pas, ini aja ya, kita ganti menjadi expense payable ya. Expense payable kita hapus dulu ya. Expense payable kita hapus dulu ya. Jadi kita rubah menjadi expense payable. Expense payable itu nomornya 1110 ya. Namanya expense ya payable ya. Iya. Ini udah pas ya, account payable, expense payable, electricity, value added tax, VAT payable, income tax artikel 21 payable ya. 23, 25, 29, artikel 4 betul ya. Lalu return ya, dividend payable, other current liabilities ya. Dan yang terakhir long term liabilities ya, Bank BNI loan ya. Oke ya.
Udah kita ke berikutnya equity. Nah, ini dalam mengganti akun ini harus benar-benar berhati-hati ya. Jangan merubah ya eh, semaunya kita gitu, tapi harus dilihat dari akun-akun yang ada di studi kasus ya. Seperti itu. Ini returning kita rubah aja ya. Returning kita rubah. Ya, kita hapus dulu di sini. Ini return earningnya nomornya kita ganti ya. Return earningnya di sini 2000 aja ya. Return earning 2000. Jadi usahakan sesuai dengan akun-akun atau perkiraan yang ada di buku studi kasus ya, seperti itu. Lalu common stocknya pas ya, bisa ya. Terus dividennya juga pas ya, sesuai dengan yang ada di studi kasus. Lalu berikutnya untuk income ya, income sales ya, sales discount, sales return. Oke, udah betul ya. Lalu cost of goods sold-nya, cost of goods sold, freight paid, purchase discount. Oke, udah betul. Expense-nya wages and salaries. Udah betul ya, wages and salaries. Insurance expense nih ada dua wages ya, kita hilangkan aja yang ini ya, yang paling bawah. Ini kita ganti nih, wages and salaries-nya kita ganti akunnya 1100 ya, wages and salaries ya. Other operating expense, ini other employer nggak ada ya, jadi kita ganti other operating expense aja ya. Kita ganti ya, other operating expense kita ganti ya. Ya, ini dia other operating expense, nomornya 1400 ya. Namanya sini adalah other operating expense ya. Other operating expense. Oke ya. Udah urut ya. 1100 ya sampai dengan 1700 ya, udah betul ya, depreciation expense terakhir. Lalu yang berikutnya other operating ya, other operating interest revenue, let's fee collected, gain on sales marketable, gain on disposal of fixed asset, dan dividend revenue. Oke, udah betul ya. Yang terakhir other expense ya, bank cash, interest expense, let's fee collect expense ya, loss on sales of marketable, loss on disposal of fixed asset ya, udah betul ya. Ini udah sesuai dengan yang ada di buku studi kasus ya. Jadi perkiraan-perkiraan ini sudah sesuai dengan yang ada di akun-akun studi kasus ya. Jadi supaya lebih rapi lagi kita klik ini ya, up ya, di up sampai rata semua gitu ya, up ya, semua gitu ya. Dan udah rapi nih ya. Nah, beginilah cara mengimpor data akun ya. Ini cara mengimpor data akun seperti ini. Itu saja materinya yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa bersemangat belajar ya untuk masa depan yang lebih cerah gemilang ya. Sekian saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.